Bu, ayam apa di sini? Garang asem. Garang asem. Ini ada hubungannya nanti. Kalau udah menyangkut pariwisata saya sebutin. Kuliner adalah bagian penting dari pariwisata. Coba kalau orang berpariwisata 10 hari dia puasa, nggak bakal. Jadi kuliner bagian penting. Jadi kalau kesini yang ditanya pertama nginep di mana. Kedua kalau orang Islam masjidnya yang terbesar di mana. Dia pasti yang ketiga karena malu. Mestinya yang pertama dia nanya. Ini kalau makan di mana? Ada Pak, sate tukri Pak. 10, Bapak pasti udah geleng-geleng kepala. Bener enak banget. Bumbunya aduhai. Kan begitu. Nanti malam makan apa lagi? Garang asem, ayam juga. Besok apa? Sate kambing. Besoknya apa lagi? Masih lagi ada Pak. Apa? Apa? Hah? Pecel. Pecel tapi kalah sama pecel Madiun. Oh tetangga boleh, impor. Ya, tuh. Jadi 1,8. Sekarang lihat global ekonomiknya. Nih, GDP-nya. Seluler 1,2 kita punya. Halal food-nya ini yang paling besar. On food lifestyle sector 1,8 triliun dolar. Orang Islam makan. Raja Salman aja kemarin makan ngabisin 300 miliar. Satu dia loh, baru dia doang sama timnya 1.500 orang. Itu Islam dia. Bayangin, kenapa? Makannya beda sama kita. Kita tadi sate tukri, dia mah beda satenya. Sate kalkun, ya kan? Jadi urusan makan tuh 1,8 on food. Jadi kalau orang bilang bisnis Islamic business opportunities nggak ada, itu kita belum baca kitabnya. Lihat tuh, statistik dunia begitu. Cuma persoalannya yang ikut bisnis di sini yang pertanyaannya. Gontor belum ikutan. Mungkin 2-3 tahun lagi harus ikut nih dalam global. Tergantung kalian dah. Kalau kalian sekolahnya membre ya nggak ikut. Lokal aja, sampai batas-batasnya belakang-belakang Gontor gitu kan. Udah bagus sih, kampus ini udah mewah. Mepet sawah. Tapi saya bilang bukan mepet, ini di tengah-tengah sawah. Tapi tadi Pak Suyanto bener, Gontor dulu Pak, dulu nggone kotor, saya ini nggone montor, bener itu. Ya. Montor itu bukan artian mobil. Montor itu artian akselerasi, motor, akselerasi. Jadi akselerasi ekonomi Islam nanti ada di Gontor. Di Unida, entrepreneurship, jiwa wirausaha, creative thinking, harus di sini timbul. Sudah 1926 masa gak kreatif juga. Kasihan nanti pendiri kita. Terus, nah, ini yang menjadikan. Saya paling males kalau kata tapi kita harus objektif. Bayangin untuk halal food nggak ada Indonesia. Pakistan aja masih oke. Australia jelas. Indonesia di bank ada nomor 9. Halal tourism 10. 10 global Islamic. Kita ketinggalan. Kalau jumlah nomor 1, the biggest Muslim countries in the world, 200 juta. Di jumlah seluruh Muslim ada di Asia, sama Indonesia kalah. Malaysia 15 juta, Brunei 3 juta, Singapura 800 ribu, Cina 30 juta, India 20, lewat Indonesia. Ngasih makan 12 negara sama ngasih makan Indonesia 1 negara. Jadi kalau dia belanja hijab, taruhlah 200 juta, muslimahnya 100 juta, belanja hijab 100 juta, kali 7 karena seminggu ganti-ganti, nggak mungkin kan hijabnya ganti-ganti. 7 kali 100 juta, kali sebulan, udah 1 miliar tuh hijab. Kaliin harganya 100 ribu, hitung lo sendiri, lo bercapek. Nih, tuh, prospek globalnya naik, di 2021 naik semua indikatornya. Di opportunity buat global business. Berpikirkah kita tidak? Nah, tuh mahasiswa tuh. Ya, yang belakang-belakang tuh. Coba lihat nih angkanya nih, prospek. Ya, terus, oke. Nah ini tadi yang di atas siapa tuh? Bukan Malaysia, Indonesia itu. Salah tulis. Kan ada sianya Indonesia. Depannya aja yang salah ini.
Saya ketik, Indonesia nomor 10, masa kalah sama Jordan? Yang benar aja, ini saya marah sebetulnya, tapi harusnya yang lebih marah mahasiswa di Gontor. Kok bisa kita nomor 10? Kita harus semangat, kita dalam 5 tahun harus nomor 1, paling enggak nomor 2. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Di DKI aja udah nomor 1, masa di dunia enggak? Nomor 1 DKI. Yang menang nomor 3. Lihat, nih ini perhatikan ya. Ini kalender event halal, event. Judulnya sudah halal semua nih. Dari tahun 2016, nanti saya lihat di 2017, Maret, April, Mei, Juni, Desember. Mihas, Malaysia, halal. Halal Expo di Melbourne, Sydney, Melbourne, Filipina. Coba, berapa penduduk Islamnya di sana? Sedikit. Sedikit. Dia bikin halal Expo. Turki, lumayan Islamnya, bikin juga. Taiwan, aduh, Taiwan Konfusiu, negaranya nggak ada banyak Islamnya, bahkan yang lucu barang-barang halalnya disertifikasi oleh imam masjid, saking nggak ada dia kayak MUI Jakim nggak ada. Taiwan tapi bikin halal. Terus Moskow udah 7 kali. Terus Agustus nih apa nih Korea. Terus ini Dubai wajar, ini Spanyol bikin, ini Santiago, dan Thailand halal Desember. Indonesia yang tahun lalu Mas Surya itu datang, baru pertama kali kita bikin Indonesia Halal Lifestyle Expo dan Conference Oktober tahun 2000. Pertama kali. Biasanya kita bikin sedikit, kecil, yang gede belum. Saya baru pulang dari Malaysia yang tahun 2017. Nih, kok ini salah nih belum. Nih Malaysia, mana Malaysia April? Tuh, sini April Malaysia. Malaysia bikin 550 booth, jumlah perdagangannya hampir 1,2 miliar ringgit. Bayangkan. Maskernya, itu sebagai ustadz dosen nggak malu. Bukan, pertama itu malu, kedua malu-maluin kan. Nah untuk Oktober kita akan adakan lagi di Balai Kartini untuk yang kedua. Saya ingin ngundang para musisi dari Gontor nanti. Latihan sampai Oktober. 1, tampilkan lagu-lagu Muslim, lagu-lagu tasawuf, lagu-lagu nasyid yang bagus. Tasawuf pakai lagu ya enggak. Terus Oktober masih lama. Mungkin juga kalau yang mau desainer hijab, mau apa silakan. Kita ada nggak banyak, ada cuma 200 exhibitor dan global. Oktober insya Allah. Kalau Tuhan memberkati, Allah memberkati. Nah ini petanya. Nah ini paling senang. Halal showcase di negara lain. Tadi Malaysia, Jakim. Lihat tuh. AW sudah halal makanan, tuh Jakim. Nah ini lihat destinasi Malaysia. Halal turismenya 4,8, dari Cina banyak, dari Belanda, dari mana-mana datang ke Malaysia. Destinasi ekspor halal. Bayangin. Coba dibaca tuh yang belakang. Kelihatan nggak yang belakang? Mas, kelihatan nggak? Maju dong kalau nggak kelihatan. Ayo maju. Ini seminar ini kalau di luar negeri saya dibayar satu orang $300. Jadi sini dikasih free aja amal ibadah. Jadi lihat depan. Saya minta bayarnya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayarnya lebih mahal, ya kan? Kan bisa minta, ya Allah, tolong berikan saya dana 2 miliar. Ya kan, ada aja rezeki dari mana-mana dapat 2 miliar gitu kan, sumbangan. Nah ini, ekspor halalnya Malaysia kemana-mana, termasuk ke Indonesia. Malaysia 15 juta muslimnya, ekspor lagi, berani-beraninya ke Indonesia. Bukan terbalik, kita juga mengekspor, tapi mau nggak enak ngomongnya. Kita mengekspor TKI, aduh.
pulang bengep-bengep, aduh. Tepuk tangan buat orang yang bengep-bengep, jangan. Pulang kalau nggak bengep, tinggal nama. Ada lagi salah jurusan, Aisyah, aduh, bakal terancam hukuman mati gara-gara drama di airport. Ya, apa boleh buat lah, tapi kita akan perbaiki. Bayangin di Malaysia. Terus, nah ini, halal event Malaysia. Kemarin baru saya hadir diminta sebagai pembicara di sana. Nih, the world's largest halal event, dia yang sebut. Mestinya Indonesia. Indonesian halal adalah the world terbesar halal event di dunia. Kenapa? Kita 200 juta. Kalau 200 juta hadir aja 5%, nggak cukup tempatnya. Saya hadir. Di sini nih, 580 exhibitor, 33 negara, ada 25.000 orang datang, 3 hari, dan duitnya 1,14 miliar ringgit kali 300. Business opportunity. Ini apa yang dijual? 90% makanan. Sampai ke madu. Madu, kurma, terus vitamin, macam-macam. Mie, dan seterusnya. Maukah teman-teman di Gontor juga ikut bisnis seperti ini? Maunya pelan berarti nggak mau beneran. Itu tantangan. Entrepreneur. Take risk, ambil risiko. Siapa yang mengambil risiko, dia dapat. Maunya malu-malu kucing. Mau. Siap, mau. Begitu Gontor. Tuh. Ya, tuh. Terus nih. Eksibisinya. Ya. Terus. Ini satu lagi. Siapa yang tahu mengenai halal parknya apa maksudnya? Kita belum ada, satu pun di Indonesia belum ada. Jadi kalau Anda bayangin, untuk memproduksi satu barang-barang halal, ada yang disebut warehouse. Warehouse itu diolah. Jadi umpamanya ayam. Ya, ayam dari peternakan ayam. Mulai dari telur, menetas, jadi bibit ayam. Makan dicek. Makanya dikasih makanan yang halal. Jangan ada tambahan-tambahan penisilin, vitamin yang tidak halal. Sudah itu dipotong syariah, baca bismillah, ngadap kiblat, terus. Kedua dikulitin, di box. Boxnya harus tidak kontaminasi dengan campuran lain. Kebayang kalau di tempat lain ada, dia potong ayam, dia potong babi juga sebelahnya dicampur, terus dikirim. Halal campur haram, Mas, haram, contaminated namanya. Nah untuk terjaga tidak kontaminatif, itu namanya halal supply chain. Dimasukin di packaging. Packagingnya di mana? Halal park. Supaya tidak termasukin barang-barang lain. Dia sudah punya 21. Surabaya belum punya. Tanjung Priok belum punya. Jadi ya kalau kita kirim-kirim aja, mau dicampur-campur nggak apa-apa lah. Paling dipisah-pisahin gitu aja. Nggak ada masalah. Nah ini, mereka sudah punya. Nah ini, seperti ini bentuknya. Bisnis. Ini juga, pelabuhannya sudah punya. 2 pelabuhan logistik halal. Indonesia, ya ini, nggak ada yang pelabuhan ya di sini ya. Kita punya 91 pelabuhan. Mulai dari Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, sampai ke timur, 91 port. Satu pun belum ada yang berani bilang halal port. Ada 2 pertanyaan, satu nggak berani, kedua yang dia takutin apa? Laku nggak sih Pak? Nih, mana tadi? Kok? Oh ya? Bawa lagi kan? Nah ini, yang punya halal port di dunia, 1, Brazil. Apa yang dijual Brazil? Dia mensuplai ke OIC, ke negara-negara Islam, 57 negara, termasuk Arab Saudi dan seterusnya, UAE, Kuwait dan sebagainya. Dia mensuplai ayam. Jadi peternakan ayamnya jutaan. Jadi kalau ayam A
dipotong Jumat Kliwon ini, ayam B sejuta dipotong Jumat berikutnya, ayam C dipotong Jumat berikutnya, dia kirim melalui halal potnya. Kedua, Marseille Prancis, Rotterdam, Belgia, berikutnya adalah Port Klang Malaysia, Port Penang Malaysia. Terakhir belum ditulis, Port Tanjung Perak Indonesia, belum. Masih insya Allah. Insya Allah kalau zaman dulu kalau udah insya Allah tuh pasti maybe yes, maybe no. Benar insya Allah tuh gimana petunjuk Allah. Tapi kalau kita insya Allah saya hadir, itu berarti maybe yes, maybe no. Gitu. Nah ini juga bisa ditulis maybe yes, maybe no.